Umurmu berapa? 16 tahun. Apa yang luka? Ya? Nggak ada ya, cuma perut kecepet. Tim SAR berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan 91 santri yang terjebak runtuhan bangunan pesantren ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur. ...21 siswa SD Negeri 1 Gedong Pasar Bo, Jakarta Timur keracunan diduga usai menyantap MBG. Polisi periksa 5 saksi termasuk koki hingga kepala SPPG. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengusulkan proposal perdamaian di jalur Gaza berisi 20 poin. Di antaranya gencatan senjata dan pembebasan sandera. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi menarik lainnya untuk menemani malam hari Anda. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam saudara. Tim SAR berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan santri yang terjebak reruntuhan pondok pesantren ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur. Evakuasi terus dilakukan hingga malam ini. Silih berganti, tim SAR berjibaku mengeluarkan puluhan korban yang terjebak di reruntuhan bangunan pesantren ambruk di Sidoarjo. Evakuasi dilakukan tanpa alat berat karena berpotensi membuat korban semakin terhimpit. Diperkirakan masih ada puluhan santri terjebak di bawah reruntuhan hingga Selasa siang. 7 santri masih bisa berkomunikasi dengan tim SAR. Menteri Agama Nasaruddin Umar mendatangi pondok pesantren yang ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur pada Selasa petang. Menak bertemu dengan pihak pondok pesantren dan keluarga korban untuk menyampaikan keprihatinan mendalam. Kedepan, Menak mendorong peristiwa serupa tidak terulang dengan mengaudit dan membuat regulasi soal pembangunan pondok pesantren sesuai ketentuan. Kita akan mencoba mengeliminir jangan lagi ada peristiwa seperti ini yang terjadi di tempat lain. Maka itu kami selaku Menteri Agama tentu juga akan menciptakan suatu ketentuan khusus nanti bahwa pembangunan pondok pesantren dan madrasah dan apapun juga sebetulnya sebaiknya kita mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku yang sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah dalam bidang pembangunan ini kan. Artinya Pak, apakah nanti yang seperti audit terhadap sejumlah pondok pesantren, masjid dan lain sebagainya ini akan dilakukan kapan Pak? Mulai kapan? Kita sesegera mungkin. Ini mudah-mudahan menjadi lesson learned ini, pembelajaran yang berharga untuk kita semuanya. Yaitu tadi tekad kami jangan lagi ada peristiwa yang sama terjadi di masa akan datang ya kan. Karena itu kami juga nanti akan sesegera mungkin kami akan melakukan pertemuan kepada pihak yang terkait ya kan. Karena kami bukan ahli bangunan, tapi nanti kami akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait. Hai Kal. Ya, Kamu yang sakit apa nak? semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Orang tua mana yang tak cemas dan bersedih tatkala mendengar kabar putra kesayangannya menjadi salah satu korban yang terjebak dalam reruntuhan bangunan pondok pesantren Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Sambil menunggu hasil evakuasi, doa selalu dipanjatkan keluarga yang memilih tetap berada di lokasi ambruknya bangunan. Sementara itu, dari gambar udara, tim SAR gabungan terus berusaha mengevakuasi korban. Tampak juga lokasi bangunan pondok pesantren Buduran di Sidoarjo, Jawa Timur yang ambruk pada Senin sore 29 September. Evakuasi dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan seksama, mengingat kondisi bangunan sekitar yang sangat rentan. Petugas penyelamat bahkan tidak bisa menggunakan alat berat dalam proses penyelamatan.
Dikarenakan bahwa posisi ataupun kondisi reruntuhan bangunan ini pada kondisi yang labil atau strukturnya mudah untuk berubah ataupun ambruk kembali. Sementara kami saat ini masih fokus dari hari pertama sampai dengan hari ini, siang ini, masih fokus untuk melaksanakan pertolongan terhadap korban yang masih kondisi hidup. Sehingga jika menggunakan alat berat tentunya akan menggeser ataupun merusak struktur bangunan yang akan mengakibatkan ambruk kembali dan justru malah akan membahayakan bagi korban-korban yang saat ini masih kondisi hidup. Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya Nanang Sigit menyebut masih ada 38 santri yang diduga masih terjebak. Data ini diperoleh dari pondok pesantren yang menyatakan jumlah santri saat kejadian ada 140 orang, di mana 102 diantaranya sudah dievakuasi dan melakukan evakuasi mandiri. Data ini juga masih terus diperbaharui tim SAR gabungan. Regu penyelamat benar-benar berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan korban yang masih terhimpit bangunan. Dalam rekaman video yang kami peroleh dari Regu Penyelamat Surabaya, tim berhasil berkomunikasi dengan 2 korban yang masih terjebak. Yusuf, umurmu berapa? 16 tahun. Apa yang luka? Nggak ada. Ya? Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya? Ya. Di sebelah kiri, Jess. Ya. Haikal, Ya, kamu yang sakit apa, Nak? semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Ini yang selalu sudah lama. Kamu sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Masuk. Pak Megan, taruhlah. Untuk di situ ya apa kondisinya? Bisa dieksekusi atau masih butuh beberapa waktu? Butuh beberapa waktu ya, karena ini saya saja ini untuk berjalan merayap aja sangat kesulitan ini. 86. Untuk mendata jumlah pasti korban yang masih terjebak di reruntuhan bangunan, Polda Jawa Timur menerjunkan tim DVI ke Pondok Pesantren Buduran Sidoarjo. Mereka membuka posko identifikasi korban ambruknya bangunan ponpes. Posko ini menampung laporan warga yang merasa warga atau santrinya hilang. Selain membuka posko, Polda Jatim juga memberikan bantuan trauma healing bagi para korban maupun keluarganya yang masih berada di sekitar Pondok Pesantren Buduran. Kalau terkait dengan tim kedokteran kesehatan atau kita kenal dengan tim DVI kita, Disaster Victim Investigasi, juga sudah membentuk posko DVI di lokasi yang ada di Pondok Pesantren Al Ghazali ya, di Buduran Sidoarjo. Sudah langsung mulai malam ini juga ada posko, nanti tentu akan melakukan identifikasi. Bupati Sidoarjo Subandi memastikan biaya pengobatan korban luka-luka yang dirawat di rumah sakit ditanggung pemerintah. Nanti yang selama ini di rumah sakit semuanya ini kita bagi berdua. Rumah sakit yang punya rumah sakit umum ini pembiayaan semua adalah ditanggung oleh Pemda melalui BTT ya. Yang terkait masalah rumah sakit swasta ini ditanggung Bugub, kita sudah ada pembagian. Jadi alhamdulillah tidak ada kekhawatiran bahwa kehadiran pemerintah daerah ini adalah sangat membantu korban yang ada di Pondok Pesantren Al Ghazali. Seperti itu, Bapak. Sebelumnya, bangunan Pondok Pesantren Buduran Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada Senin 29 September. Bangunan ambruk saat ratusan santri sedang melaksanakan sholat asar berjamaah. Tak lama setelah bangunan ambruk, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak langsung datang dan melihat proses evakuasi. Emil memastikan proses evakuasi tidak berhenti sampai seluruh korban diselamatkan. Selasa dini hari 30 September, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa meninjau lokasi. Usai menemui pengasuh ponpes secara tertutup, Hovifah juga menemui keluarga korban yang ditempatkan di Kampus 2, yang berada tak jauh dari lokasi Pondok Pesantren di Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana proses evakuasi para korban yang hingga saat ini masih terjebak
di reruntuhan. Kami sudah bersama dengan Kepala Kantor Sarklas A Surabaya, Nanang Sigit. Assalamualaikum, selamat malam Pak Nanang. Ya, selamat malam. Pak Nanang, jadi kami ingin mengetahui di Selasa malam ini seperti apa proses evakuasi untuk bisa menjangkau para korban dilakukan, Pak Nanang? Ya, saat ini kami melaksanakan proses untuk mengevakuasi korban yang pada saat ini kami ketahui pada kondisi yang masih hidup ya. Jadi kami membuka akses ke korban dengan membuat semacam lorong ataupun parit di bawah betonan untuk bisa menjangkau ke korban yang dalam kondisi hidup, akan tetapi belum bisa kami tarik atau kami evakuasi karena terhimpit bagian pinggangnya di betonan yang ada. Oh, Pak Nanang, tapi betul saat ini 38 santri yang diduga masih terjebak, Pak Nanang? Ya, kami secara pasti kami tidak bisa memastikan kalau itu adalah 38 karena memang masih beredarnya informasi ataupun perubahan-perubahan dari data yang ada ya. 38 ini karena kami menghitung secara matematis aja dari 140 dikurangi 102. Tapi ada progres semakin mendekat ke titik diduga ada santri, Pak. Masih juga bisa menjaga komunikasi, menjaga santri tetap bisa berkomunikasi dalam keadaan sadar, Pak Nanang? Iya, betul. Untuk korban yang dalam kondisi hidup, saat ini juga kami tetap bisa berkomunikasi dengan mereka, kemudian kami suplai dengan makanan dan minuman untuk menjaga ketahanan tubuh mereka, dan tentunya kami membuat akses semudah mungkin untuk bisa menjangkau korban dan bisa mengevakuasi dalam kondisi tentunya yang masih sehat. Di samping itu, untuk sore hari ini juga kami mengidentifikasi ada 6 korban lainnya yang dimungkinkan masih dalam kondisi hidup. Kami menggunakan scam, kemudian ada respon dari korban yang 6 ini, respon dari lampu scam tersebut, dan mereka menggerakkan kakinya yang menandakan bahwa mereka itu masih dalam kondisi hidup. Pak Nanang, tapi tim SAR bisa menjangkau seluruh titik yang diduga ada santri tertimbun, atau ada santri yang masih sangat sulit untuk dijangkau, Pak Nanang? Sebenarnya pada dasarnya bahwa korban ini kan pada satu ruangan yang sama ya, ruangan untuk sholat itu, jadi satu ruangan. Di posisi semua ada di situ, hanya mereka terpisah-pisah karena reruntuhan bangunan ataupun betonan-betonan yang menghalangi antara satu dengan satu yang lain. Oke, Pak Nanang, ini kan katanya alat berat tidak bisa digunakan dengan kondisi seperti ini, mengingat rapuhnya konstruksi bangunan di sana. Takut juga membahayakan korban. Jadi skemanya nanti seperti apa, Pak Nanang? Agar keluarga juga yang menunggu tidak khawatir, mereka masih bisa ada semangat, korban bisa segera diselamatkan, Pak Nanang. Ya, untuk skemanya ataupun teknis yang kami gunakan, bahwa jika tidak menggunakan alat berat, tapi kami dari bawah kemudian menggunakan peralatan yang memiliki getaran yang cukup kuat, juga itu membahayakan juga. Dengan kami menggunakan redukator gitu untuk memotong bagian-bagian dari betonan, itu juga cukup riskan, sehingga kami menggunakan cara lain, yaitu dengan membuat lubang ataupun semacam parit di bawah tulangan-tulangan betonan untuk menjangkau ke korban. Itu sudah mulai dilakukan sepanjang hari Selasa ini, Pak Nanang? Iya, sepanjang hari Selasa ini sudah kami lakukan, dan
untuk saat ini ke korban yang tadi sudah bisa kami komunikasi, tinggal beberapa meter ya, mungkin masih belum yang 1 meter sudah bisa menyangkut korban dan mudah-mudahan bisa segera dievakuasi. Amin tentunya. Ini kan tim SAR silih berganti ya Pak Nanang, artinya tidak dihentikan walaupun malam terus berupaya untuk mengevakuasi kendala di lapangan selain tadi konstruksi yang rapuh, yang rentan, apalagi yang dihadapkan oleh tim SAR Pak Nanang? Ya, memang untuk operasi SAR kolam struktur seperti ini kami kerja 24 jam non-stop, sehingga kami kemudian membagi shift, tiap tim itu 3 jam shift diganti dengan tim yang lainnya masing-masing 3 jam untuk mengantisipasi fatigue ataupun kelelahan dari petugas atau tim rescue yang ada. Pak Nanang, terakhir mungkin bagaimana kondisi korban yang terluka, apakah mendapatkan informasi? Tim SAR seperti apa kondisinya saat ini Pak Nanang? Penanganannya bagaimana, informasi dari sana? Ya, kalau untuk yang terluka saat ini dirawat di beberapa rumah sakit di wilayah Sidoarjo. Jadi kami tidak update proses perawatannya, tapi yang jelas mereka dirawat di rumah sakit Siti Hajar, kemudian Delta Surya, dan juga RSUD Sidoarjo. Baik, terima kasih. Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya, Nanang Sagit, telah menyampaikan bagaimana kondisi terkini proses penyelamatan santri yang diduga masih terjebak. Terima kasih, Pak Nanang. Selamat bertugas kembali. Ya, saudara, sampai Selasa malam, 10 korban runtuhan bangunan Pondok Pesantren Buduran Sidoarjo masih dirawat di RS Siti Hajar. 2 diantaranya membaik dan diperbolehkan pulang malam ini. Berikut laporan jurnalis Kompas TV, Andi Pasbudi dan Ismail Hasan dari Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo, Jawa Timur. Saudara, sampai malam ini memang sejumlah pasien masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Islam Siti Hajar, Kabupaten Sidoarjo. Ada beberapa yang harus menjalani operasi pasca tertimpa reruntuhan bangunan yang ada di Pondok Pesantren Buduran. Seperti apa kondisi dan berapa jumlah pasien yang ada di sini saat ini? Bersama saya sudah ada Dr. Erli, Kepala Kehumasan Rumah Sakit Islam Siti Hajar, Kabupaten Sidoarjo. Ibu, sampai malam ini ada berapa total pasien yang masih menjalani rawat inap di Rumah Sakit Siti Hajar ini? Ya, baik. Jadi sampai malam ini pasien yang masih rawat inap di Siti Hajar sejumlah 10 pasien. Namun pasien yang sudah boleh pulang kemarin total 40 pasien. Kalau untuk malam ini 10 yang masih menjalani rawat inap. Untuk yang tindakan operasi ada berapa? Yang menjalani operasi 3 pasien. Seperti apa prosesnya dan pasca operasi kondisinya seperti apa? Jadi pasien yang dilakukan tindakan operasi, alhamdulillah operasinya berjalan dengan lancar dan saat ini kondisinya alhamdulillah baik. Ada yang sudah rencana mau dipulangkan atau boleh pulang karena kondisinya membaik? Jadi malam ini di antara 10 pasien yang rawat inap direncanakan 2 pasien boleh pulang. Ada rencananya 2 pasien yang akan pulang, diperbolehkan pulang. Ibu, untuk kesiapan Rumah Sakit Islam Siti Hajar sendiri seperti apa, mengingat masih banyaknya korban yang masih belum dievakuasi, bila nantinya akan dievakuasi ke sini? Ya, jadi tim dari RSUD Sidoarjo telah menyiapkan baik itu sarana prasarana atau tenaga medis untuk menunggu jika ada pasien yang dikirim ke RSUD Sidoarjo. Artinya seluruh prasarana sudah disiapkan dengan baik ya? Iya, insya Allah kami menyiapkan semuanya itu. Oke, terima kasih Dr. Eli. Ya. Dan saudara, memang beberapa waktu yang lalu Menteri Agama juga telah berkunjung ke lokasi kejadian dan rencananya memang sejumlah korban yang telah dievakuasi akan diberangkatkan ke beberapa rumah sakit yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Andi Masbudi, Ismail Hasan, Kompas TV, Sidoarjo, Jawa Timur. Polisi periksa pihak SPPG usai keracunan MBG yang menimpa siswa SD Negeri 1 Gedong, Pasar Bo, Jakarta Timur.
Puluhan siswa SDN 01 Gedong Pasar Rebo, Jakarta Timur diduga keracunan usai santap MBG. Polisi turun tangan memeriksa yayasan penyedia MBG. Kasus dugaan keracunan makanan bergizi gratis kembali terjadi. Selasa pagi, 21 siswa SDN 01 Gedong Pasar Rebo, Jakarta Timur mengalami gejala mual, pusing, dan muntah. 5 orang diantaranya bahkan harus dibawa ke IGD karena perlu perawatan lebih intensif. PLT Kepala SDN 01 Gedong menyebutkan, dari santapan MBG yang disajikan pada Selasa pagi, ada beberapa makanan yang mengeluarkan bau tidak sedap. Ada indikasi, kemudian ada siswa yang muntah-muntah, disusul dengan yang lain-lainnya. Seperti itu, sekitar 20, bukan sekitar ya, 21 tepatnya. Itu ya. Artinya bau tak sedap ya Bu ya? Iya, seperti itu. Bu, bau menyengatnya dari makanan apa Bu tadi? Ada mie goreng juga, ada telurnya sih sedikit. Kenapa? Sudah baik, sudah dibawa pulang, jadi hanya dirawat sebentar saja di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo. Merespon dugaan keracunan MBG, polisi dari Polsek Pasar Rebo langsung mendatangi sekolah. Beberapa orang telah dimintai keterangan oleh polisi, mulai dari guru, kepala sekolah, koki SPPG, hingga pengantar MBG ke sekolah. Ada siswa yang mengalami mual, muntah, dan pusing. Kemudian kami ke sana mengecek bahwa benar terjadi hal tersebut. Saat ini yang dimintain keterangan ada 5 dari pihak kokinya, tukang masaknya, dari pihak sekolah, dan pengantar makanan. Saat ini, sampel makanan dan vomitus dari siswa yang menjadi korban sudah dibawa ke laboratorium untuk diperiksa. Sementara, 5 siswa yang sebelumnya dirawat di IGD Rumah Sakit Pasar Rebo kondisinya membaik dan telah diperbolehkan pulang. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana hasil pemeriksaan polisi terkait kasus dugaan keracunan MBG di SDN 01 Gedong Jakarta Timur? Ada jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan Septa Yoga dari Polsek Pasar Rebo. Selamat malam. Eril, apakah pemeriksaan pihak SPPG sudah selesai dilaksanakan? Ya, Ibrahim dan saudara, memang dikatakan bahwa hingga saat ini pemeriksaan sudah selesai dilakukan, yang dimana namun informasi yang kami terima hingga saat ini baru dari pihak sekolah, yakni adalah PLT Kepala Sekolah SDN 01 Gedong, yang dimana dalam hal ini ia mengatakan membenarkan bahwa setidaknya ada 21 siswa yang mengalami mual, lalu kemudian juga sakit perut hingga pusing sejak diduga keracunan usai dari mengkonsumsi dari makan bergizi gratis pada pagi hari, yang dimana 5 diantaranya sempat dirujuk ke RSUD Pasar Rebo, namun informasi yang kami terima sudah dibolehkan pulang sejak pukul 12 siang. Dan dari PLT Kepala Sekolah tersebut juga mengatakan sementara MBG yang berada di SDN 01 ini akan di stop sementara hingga menunggu hasil uji lab yang akan diberikan karena sudah didapati sampel atau dimintakan sampel dari pihak Dinas Kesehatan lalu juga dari Puskesmas, dan nantinya mereka akan menunggu terlebih dahulu hasil uji lab sampel, yang dimana memang dugaan saat ini para murid ini berasal dari menu yang dirasakan bau, yaitu berasal dari mie-nya yang dikatakan pucat. Namun memang kami harus mengkonfirmasi terlebih dahulu dan menunggu kembali terkait dari hasil uji lab yang memastikan terkait dengan dugaan keracunan yang mengakibatkan 21 siswa mengalami pusing dan mual. Ibrahim. Baik, jadi pihak sekolah dan juga pihak SPPG sudah diperiksa, namun masih ditunggu bagaimana pernyataan dari polisi soal hasil pemeriksaannya. Terima kasih Eril Wiranata untuk laporan Anda langsung dari Polsek Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dan saudara, membahas soal evaluasi MBG, kita sudah bersama dengan anggota DPR dari fraksi PKB, Syamsu Rizal atau Deng Ical. Selamat malam, Deng Ical. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sudah ada instruksi, Presiden sudah mengambil sikap, pemerintah menghentikan. Tapi ini masih ada ditemukan dugaan keracunan. Anda melihat ini ada indikasi kelalaian atau tidak? Ya, yang pasti dengan perintah Presiden ini menguatkan komitmen pemerintah untuk memastikan pelayanan MBG ini bisa maksimal. Kalaupun kemudian masih ada kejadian di lapangan yang kita tidak inginkan bersama,
mungkin juga memang masih ada SOP yang tidak dilaksanakan dengan maksimal, mungkin juga masih ada kelalaian-kelalaian, dan inilah yang di masyarakat ini tunggu-tunggu untuk memastikan apakah ini ada unsur kelalaian atau ada unsur yang lain, mungkin juga ada hambatan-hambatan lain yang karena kapasitas pelayanan yang over atau ada sistem yang mesti diperbaiki. Oke. Jadi semuanya masih kita tunggu hasil pemeriksaan polisi, termasuk hasil pemeriksaan lab, sehingga kita ke depannya bisa memutuskan bahwa ini adalah kesalahan yang masih sangat bisa diperbaiki atau memang sifatnya sistematis yang mesti sistem dan mekanismenya yang dirubah. Ini di Jakarta Timur, Deng, polisi sampai turun tangan, artinya tidak menutup kemungkinan jika ditemukan memang betul ada dugaan kelalaian, bisa diusut pidana. Betul. Dan apalagi kalau di Pasar Rebo itu, di SD 1 Rebong itu, ya memang kalau kita lihat geografisnya, jaraknya itu relatif lebih terjangkau. Dan memang dalam aturan itu memungkinkan kalau ada unsur kelalaian. Bukan hanya dalam konteks perlindungan konsumen, ini juga bisa dalam bentuk perdata, bisa juga ada unsur pidananya, banyak undang-undang, banyak aturan yang memungkinkan untuk dipidanakan. Ada Undang-Undang Pangan 2012, ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan beberapa aturan yang lainnya, sehingga kita berharap polisi bisa segera menentukan apakah ini sekali lagi kesalahan atau ada kelalaian atau karena mekanismenya yang tidak aplikatif di lapangan. Nah, misalnya kalau terlalu banyak misalnya, kemudian jaraknya juga agak jauh, berarti ada kesalahan mekanisme atau ada perhitungan yang tidak tepat. Nah, ini yang mesti polisi ungkap dulu, sehingga tujuan dari MBG ini yang tidak harus diungkap sehingga ke depan mekanismenya bisa diperbaiki. Nah, ini kan semangatnya sekarang masih semangat untuk memperbaiki. Nah, itu dia. Deng, soal dugaan keracunan usai santap MBG kan disorot pada pekan lalu menjadi sorotan. Presiden sudah mengambil sikap juga. Anda melihat ini dari SPPG nih, di tingkat SPPG, aware nggak sih, notice nggak sih dengan sorotan ini? Pasti, kan mereka juga pasti aware karena mereka juga ikut perkembangan, ikut media, dan pasti ada penyelenggara yang sudah memperingati pelaksana teknisnya di lapangan, dan SPPG-nya juga termasuk SPPI-nya juga ini sudah di-announce, sudah disampaikan bahwa mekanisme ini akan diperketat, dan pengawasannya ini bukan hanya pengawasan administratif, tetapi juga pengawasan langsung dari media, dari masyarakat, sehingga mereka menjadi lebih berhati-hati. Dan kalau masih ada kejadian yang berulang seperti ini, berarti memang ada unsur kelalaian atau ketidakprofesionalan dari pelaksananya. Nah, inilah yang memungkinkan untuk ditinjau, untuk dilihat kembali, bisa dievaluasi, sehingga ke depannya ini tidak boleh lagi terjadi. Presiden sendiri sudah memerintahkan untuk ada tespek di situ, ada mekanisme yang mesti diperbaiki, ada SOP yang mesti diikuti, dan beberapa perbaikan-perbaikan yang pada dasarnya memang sudah ada, tetapi ini menjadi perhatian lebih karena langsung menjadi atensi Presiden. Bukan hanya karena program ini melibatkan banyak orang, dan ini juga melibatkan program pemerintah, terutama yang paling penting adalah memastikan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini bisa tercapai. Baik, semoga tidak ada lagi keracunan yang menjadi korbannya ini siswa-siswa yang menyantap MBG. Terima kasih, Deng Ical, Pak Syamsur Rizal, anggota. Satu yang paling penting sedikit saja, silakan. Yang paling penting ini adalah bahwa tujuan dari pelaksanaan MBG ini tidak boleh terganggu karena kelalaian. Ini yang paling penting. Tetap lanjut ya, walaupun evaluasi dilakukan ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Syamsur Rizal, anggota DPR dari fraksi PKB, telah bergabung di Kompas Malam hari ini. Ya, terima kasih. Usai jeda, saudara, kami kembali dengan informasi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump usulkan proposal perdamaian di jalur Gaza. Lalu bagaimana kondisi di Gaza di tengah rencana gencatan senjata? Ulasannya hadir usai jeda.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan 20 poin dalam proposal yang diajukan untuk mengakhiri pertempuran di Gaza. Poin-poin tersebut berisi soal pembebasan sandera hingga masa depan wilayah Palestina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan 20 poin dalam proposal untuk mengakhiri perang di Gaza. Proposal itu diajukan Trump dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada hari Senin waktu setempat. Dari 20 poin itu diantaranya adalah Gaza akan dibangun kembali untuk kepentingan rakyat Gaza yang telah menderita cukup lama. Poin lainnya, jika kedua belah pihak menyetujui proposal ini, pasukan Israel akan mundur ke garis yang disepakati untuk mempersiapkan pembebasan sandera. And I'm not just talking about Gaza. Gaza is one thing, but we're talking about much beyond Gaza. The whole deal, everything getting solved. It's called peace in the Middle East. So today is a historic day for peace, and Prime Minister Netanyahu and I have just concluded an important meeting on many vital issues, including Iran, trade, the expansion of the Abraham Accords, and most importantly, we discussed how to end the war in Gaza. Sementara Hamas telah menerima proposal tersebut dan akan meninjau secara positif dan objektif. Pejabat senior Hamas menekankan bahwa perjanjian apapun harus melindungi kepentingan Palestina, memastikan penarikan penuh Israel dari Gaza, dan mengakhiri perang. Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana menilai, jika proposal disetujui, harusnya pembentukan pemerintahan transisi diketuai tokoh yang netral, bukan Donald Trump ataupun mantan PM Inggris Tony Blair. Menurut saya tidak ya, seharusnya yang memimpin pemerintahan sementara itu harusnya orang yang netral ya. Saya nggak tahu apakah sudah didisclose nama Presiden Trump yang akan memimpin, karena dalam berita yang beredar itu nama Tony Blair, tapi kalau menurut saya juga Tony Blair ini kan ada trauma juga bagi negara Timur Tengah, karena masalah Palestina ini kan bermula dari Inggris, Menteri Luar Negerinya yang memungkinkan orang-orang Yahudi di Eropa untuk membangun negara Israel. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat lebih dari 66.000 orang tewas dan 168.000 orang terluka sejak konflik Hamas dan Israel meletus pada 7 Oktober 2023. Selain genosida, kelaparan di Gaza telah menyebabkan 442 warga Palestina meninggal. Proposal yang diajukan untuk mengakhiri perang diharapkan turut membuka pintu bantuan logistik bagi warga Gaza. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan 20 poin rencana untuk mengakhiri perang di jalur Gaza. Rencana itu diharapkan dapat membuka pintu bantuan logistik bagi warga Gaza yang dilanda krisis pangan. Kita akan bahas bersama dengan relawan Mercy Indonesia, Marisa Noriti. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Marisa. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Ibrahim. Baik. Mbak Marisa, di tengah tadi kesepakatan dibahas Trump dan juga Netanyahu, bagaimana kondisi di Gaza saat ini? Iya, baik, di saat perundingan tentang ceasefire terus berlangsung, negosiasi terus berlangsung, tidak ada perubahan yang signifikan terjadi di Gaza. Penyerangan masih tetap terjadi, bahkan tank Israel pernah berada di posisi hanya 50 meter saja dari rumah sakit Al-Shifa. Penyerangan terhadap rumah sakit juga terus terjadi. Rumah sakit Al-Helo juga diserang kurang lebih 1 atau 2 hari yang lalu, dan kemudian juga penyerangan di daerah selatan juga berlangsung. Salah satu perawat yang sedang melaksanakan tugasnya di Nasser Hospital juga diserang oleh tentara Israel dengan penembakan tepat di kepala. Dan untuk kondisi bantuan sendiri pun yang masuk ke Gaza saat ini, seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan juga, jalur Zikim saat ini ditutup dari sejak 12 September. Jadi hingga saat ini jalur bantuan hanya bisa masuk dari Mesir melalui Karim Salom atau Kisufim Crossing. Itu pun masih berisiko Mbak Marisa, bantuan lewat tadi yang satu jalur. Ya, masih beresiko. Jadi Karim Salom dan Kisufim Crossing ini berada di bagian selatan dari Gaza. Dan ketika organisasi internasional atau UN atau
trader komersil lainnya ingin membawa bantuan dari selatan ke Gaza City, bagian yang ke utara, itu koordinasinya juga sangat sulit dan sering tidak disetujui oleh pihak Israel. Dan untuk truk yang masuk pun saat ini hampir rata-rata hanya 40 truk saja per hari, sedangkan kebutuhan rakyat Gaza itu sendiri sudah sering kita dengar juga sekitar 500 sampai 600 truk per harinya. Seperti itu kurang lebih kondisi di lapangan saat ini. Jadi artinya saat ini warga Gaza kendati tengah ada perundingan masih krisis pangan, masih kelaparan melanda di sana. Masih banyak warga Gaza yang makannya hanya 1 kali sehari dan itu pun dengan porsi sedikit, bukan porsi yang normal. Seperti itu Mas Ibrahim. Jadi kalau misalkan menyalurkan bantuan, tantangan yang dihadapi termasuk dari relawan Mercy itu bagaimana sih? Ya, situasi keamanan apalagi di area Gaza City kita pernah melihat sendiri, bahkan gudang yang digunakan untuk mempersiapkan paket-paket bantuan makanan itu milik NGO lokal itu juga diserang oleh Israel. Jadi sepertinya tidak ada sanksi internasional apapun atau perubahan apapun yang terjadi, walaupun sudah banyak organisasi dunia yang kredibel yang menyatakan bahwa famine terjadi di Gaza, kelaparan terjadi di Gaza, tetapi tidak ada aksi nyata untuk mengatasi hal ini. Bahkan untuk semacam makanan untuk mengatasi gizi buruk, peanut butter yang udah di fortified pun itu dilarang oleh Israel untuk memasuki Gaza. Seperti itu. Mbak Marisa, tadi Anda menyampaikan bahwa kondisi di sekitar rumah sakit Ashifa juga itu sangat rawan, sangat rentan, bahkan masih ada serangan. Bagaimana warga yang berada di sekitar rumah sakit? Ini kan wilayah aman seharusnya ya. Apakah mereka pindah atau seperti apa? Ya, biasanya ketika ada penyerangan seperti ini mereka akan meninggalkan rumahnya sementara, dan ketika melihat tank Israel sudah mundur, sniper sudah mundur, mereka akan kembali lagi ke rumahnya. Dan masih banyak juga warga yang di Gaza City atau Gaza Utara yang memilih bertahan, karena pindah ke selatan pun itu tidak mudah. Biaya transportasi sangat mahal dan mereka juga harus menyewa lahan lagi dan juga tidak mudah untuk mendapatkan lahan untuk mendirikan tendanya, dan untuk harga tenda pun juga masih sangat mahal saat ini di Gaza. Jadi saat ini masih cukup banyak warga Gaza yang bertahan di area Gaza City walaupun penyerangan sudah sangat intens di Gaza City dan bahkan sering terdengar ke Gaza Selatan di daerah Derbalah karena pengeboman yang Mbak Marisa, terakhir singkat, jadi apa yang saat ini dipersiapkan tim relawan untuk bisa menyalurkan bantuan agar sampai ke jalur Gaza? Ya, saat ini untuk jalur pengiriman bantuan dari luar hanya terbuka dari Mesir. Ada beberapa organisasi terus melakukan upaya untuk mengirimkan bantuan kebutuhan pokok warga Gaza, dan ada juga yang dengan memanfaatkan sumber daya yang sudah ada di dalam Gaza walaupun harganya sangat-sangat mahal dan tidak bisa dijangkau oleh warga Gaza. Maka oleh dari itu perlu kehadiran NGO yang memfasilitasi ini semua, mempersiapkan, dan tentunya perlu jaminan keamanan juga bagaimana organisasi kemanusiaan bisa melaksanakan peran-peran kemanusiaannya di Gaza itu sendiri. Ini yang sangat penting saat ini. Terima kasih Mbak Marisa Nuriti, relawan Mercy Indonesia, mengabarkan bagaimana kondisi di Gaza. Terima kasih Mbak Marisa. TNI menggelar gladi jelang perayaan HUT ke-80 di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Acara menampilkan parade defile pasukan dan alutsista serta manuver pesawat tempur. Polisi menggerebek sebuah bengkel yang dijadikan home industri pembuatan senjata api rakitan di Kampung Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Saat penggerebekan, pelaku berusaha melarikan diri. Bengkel tersebut diduga kuat beroperasi sebagai tempat pembuatan senjata api ilegal. Dalam penggerebekan, polisi menangkap 2 orang yang berperan sebagai pembuat dan pemesan senjata api. Polisi menyita sejumlah peralatan mulai dari bor listrik, alat potong besi, alat las, hingga komponen senjata api seperti silinder, laras, dan per.
Berhasil mengamankan 2 orang pelaku yang diduga merupakan perakit atau pembuat senjata api. Adapun 2 orang tersebut adalah 1 perakit dan 1 pemesan. Apakah ini termasuk home industri atau seperti apa Pak Kasut? Boleh dibilang home industri karena menyatakan sendiri dengan peralatan yang ada, termasuk gerinda segala macam. TNI menggelar gladi jelang perayaan HUT ke-80 di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Helikopter melibatkan ribuan prajurit dari 3 matra, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Parade diawali dengan unjuk gigi pasukan TNI. Mulai ketangkasan bela diri tradisional, operasi penyelamatan pasukan khusus, hingga penanganan bencana alam. Acara kemudian dilanjutkan dengan parade alutsista, simulasi jet tempur darat dan udara, aksi penerjun payung hingga manuver pesawat tempur. HUT ke-80 TNI yang digelar di Monas akan dilaksanakan pada 5 Oktober mendatang. Tugas-tugas telah terdengar suara gemuruh dari baik Panjurus dan 6 support S-27 Tentara Nasional. Hujan deras disertai angin kencang dan butiran es terjadi di wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Hujan deras disertai angin kencang dan butiran es terjadi di wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Warga semula tak menyangka jika bunyi berisik pada atap warung ternyata butiran es. Butiran es terlihat bersamaan dengan turunnya hujan deras disertai angin kencang. BMKG menyebut hujan es merupakan fenomena cuaca yang kerap terjadi di wilayah tropis seperti Indonesia, terutama pada masa peralihan musim. Diperkirakan fenomena hujan es akibat cuaca ekstrim bisa terjadi di wilayah Sumatera bagian selatan, sebagian besar wilayah Jawa dan Papua, Kalimantan Barat, Bali, serta Maluku. Hujan es di Indonesia umumnya terjadi selama masa peralihan musim, yaitu transisi dari musim kemarau ke musim hujan dan atau sebaliknya. Penyebab utamanya berkaitan dengan kondisi atmosfer yang mendukung pembentukan awan cumulonimbus yang merupakan awan pembawa hujan dengan intensitas tinggi, sertai angin kencang dan terkadang juga es. Informasi tadi jadi penutup sajian Kompas Malam hari ini. Jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Rahmat Ibrahim, terima kasih, sampai jumpa.